Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Alfahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program motor stepper. Langsung saja kita ke aplikasi Bluetooth-nya untuk merangkai rangkaian motor steppernya. Yang pertama kita cari yaitu Arduino Uno-nya. Kita cari Uno, memakai yang R3. Selanjutnya kita mencari motor steppernya. Motor steppernya kita menggunakan motor di stepper. Ini. Kemudian kita mencari parameter itu tegangan DC di generator, kemudian ground di terminal. Kita hubungkan ground ke ground dan sumber ke FCC. Sumber ini kita buat 5 volt. Untuk motor dan Arduino kita hubungkan itu pada pin 13, kita hubungkan ke sini dan kita beri nama A. Dan untuk pin 12 kita hubungkan ke sini dan kita beri nama itu D. Kemudian ke sini ke 1 kita beri nama C. Dan satu lagi kita hubungkan ke 0. Ini kita beri nama B. Setelah ini selesai dibuat, kita langsung saja ke aplikasi Arduino-nya untuk pengkodingan. Di sini saya sudah membuat pengkodingannya, yaitu dalam integral A, B, B, C, dan delay. Pada integral A sampai C ini, itu maksudnya tentang kabel yang menghubungkan antar pin, yaitu kabel A dengan pin 13, kabel D dengan pin 12, kabel B dengan 0, dan kabel C dengan 1. Untuk delay yang kita gunakan yaitu 490 milisecond atau 0,49 second. Selanjutnya kita yaitu step 1. Step 1, di sini ada step 1, 2, 3, dan 4. Di sini maksudnya pada step 1, kabel A itu high dan BDC low. Pada step 2, yang high itu hanya pada kabel B. Kemudian step 3 hanya kabel D. Dan step 4 hanya kabel C. Di sini juga ada void full step clockwise. Di sini untuk menampilkan motor yang berputar searah jarum jam, yaitu dengan awal step 1 hidup step 1, step 2, step 3, step 4. Sedangkan pada void full step counterclockwise ini dimulai pada step 4, 3, 2, dan 1. Ini adalah urutan keluarnya. Selanjutnya kita cobanya itu dengan memanggil lagi void di atas 2D ini. Itu pertama kita pakai full step clockwise, kita itu kan compile. Saya tunggu file untuk .hx nya. Sini kita dapatkan, kita copy. Kita copy filenya. Kita masukkan ke aplikasi Proteus. Sini kita Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kita jalankan. Di sini didapatkan tadi dimulai dari kabel A, kemudian kabel B, kabel D, dan kabel C. Di sini yang berputar searah jarum jam. Selanjutnya kita ke percobaan kedua. Percobaan 1 tapi yang versi counterclockwise. Itu kita ke void lagi. Kita hilangkan garing sini. Kita compare lagi. Dan nunggu filenya keluar. Sudah keluar. Kita cari filenya. Ini kita copy file tersebut. Ini kita akan masukkan aplikasi Proteus-nya.
Oke kan? Nah, kita lihat perubahannya. Nah, di sini dimulai pada C, D, B, dan A. Nah, dan berulang lagi seperti yang tadi. Nah, tapi arah putarannya itu berlawanan 0 jam, berbeda dengan clockwise yang tadi. Itu clockwise yang tadi kan searah jarum jam, dan ini berlawanan jarum jam. Nah, langsung saja kita ke percobaan kedua. Kita ke Arduino yang ke percobaan kedua. Nah, di sini sama saja rangkaiannya. Yang berbeda hanya di sininya menggunakan banyak step. Yaitu pada step 1, 2, 3, 4, 12, 23, 34, dan 41. Nah, di sini ada pada clockwise itu ada step 1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, dan 41. Nah, sedangkan pada HS counterclockwise ini kebalikan dari ini, yaitu step 1, step 41, 4, 34, 3, 23, 2, dan 12. Ini step 1 yang tetap, karena itu permulaannya. Kemudian pada ini, pada void setup 1, itu keadaan kabel A high pada step 2. Ya, pada step 1 keadaan kabel A high dan lainnya low. Pada step 2, hanya kabel B yang high dan yang lainnya low. Pada step 3, hanya kabel D yang high dan yang lainnya low. Pada step 4, hanya C yang high dan yang lainnya low. Nah, pada step 12 sampai 41 ini, ada 2 high dan 2 low. Nah, itu pada step 12, kabel A dan B high, sedangkan D dan C low. Pada step 23, kabel A dan kabel C itu low, dan kabel B dan kabel D itu high. Pada step 34, yaitu pada kabel A dan B itu low, pada kabel C dan D itu high. Pada step 41, pada kabel A dan C itu high, dan kabel B dan D itu low. Nah, saja kita ke void loopnya, yaitu untuk memanggil void step di atas ini, memanggil void di sini HSCW dan HSCCW. Nah, di sini kita langsung ngajak compile. Kita tunggu filenya keluar. Nah, di sini sudah keluar filenya. Ini kita copy. Kita kembali ke Proteusnya. Kita masukkan ke Proteusnya. Nah, sudah kita run. Nah, di sini dapat dilihat pada yang pertama itu kabel A hidup, dan AB, kemudian B sendiri, dan BD, kemudian D sendiri, kemudian D dan C, kemudian hanya C, dan C dan A. Nah, begitu juga seterusnya mengulang lagi dari awal. Nah, dan putaran motornya itu searah jarum jam. Tapi putarannya itu hanya setengah dari full step yang tadi, atau hanya 1/8 dari satu lingkaran penuh. Nah, selanjutnya kita ke percobaan kedua. Percobaan kedua yaitu dengan variasi counterclockwise. Kita buat garing di sini, ini kita hapus. Kita compile. Tunggu filenya keluar. Di sini sudah keluar filenya. Kita copy sini. Copy, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kita run. Nah, sini didapatkan pada nilai pertama itu AC, kemudian C sendiri, kemudian CD, kemudian D sendiri, kemudian DB, kemudian B sendiri, kemudian B dan A yang hidup, kemudian A sendiri.